Shalom buat kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Dimanapun saudara berada, secara khusus buat kaum ibu di Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye. Saya harap kita semua baik-baik saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk bulan Oktober ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Di kesempatan ini melalui Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu, izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkati sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Dalam Yesus Kristus yang hidup, kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh kita renungkan untuk saat ini terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkan bersama-sama. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan berjalan hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang boleh kita pergumulkan di renungan ini adalah taat dalam kata dan tindakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah taat itu? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang umum dan rata-rata akan dijawab seperti ini. Taat adalah kemampuan untuk patuh menjalankan perintah. Jawaban tersebut tidaklah salah, namun juga tidak 100% benar. Taat atau tidak taat akan terlihat ketika seseorang berada di dalam situasi yang sulit. Tidak mudah mengatakan bahwa orang itu taat bila dia berada di dalam situasi yang baik-baik saja. Saudara, ketaatan akan terlihat ketika seseorang diuji masuk dalam kebimbangan, diuji masuk dalam kebingungan, dalam ketakutan, atau dalam perasaan-perasaan lainnya yang cenderung mendorong untuk lari
dari perintah yang seharusnya dikerjakan. Saudara-saudara, taat adalah sikap, taat adalah tindakan, memusatkan perhatian, serta mengusahakan untuk tetap sesuai dengan perintah yang diberikan untuk mencapai tujuan. Ketaatan baru disebut sebagai ketaatan sampai hal itu diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, bukan hanya melalui perkataan atau pikiran saja. Yakobus menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus buat kaum ibu di Persekutuan Perempuan Distrik HKBP 18 Jabar Tengbiye, kita lihat Abraham kembali dijadikan contoh tentang figur orang yang benar-benar hidup dalam ketaatan. Abraham tidak hanya taat dan percaya secara pikiran dan kemauan, tapi ia juga mempraktekkannya. Dan karena ketaatannya itu, kehidupan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan itu tidak saja dalam kata, harusnya nyata dalam tindakan. Firman Tuhan diawali dengan Yesus mengatakan, "Tetapi apakah pendapatmu? Tetapi apakah pendapatmu?" Ini merupakan lanjutan dari percakapan antara Yesus dengan para imam kepala, para ahli Taurat, dan orang Farisi. Ketika mereka bertanya pada Yesus, "Dengan kuasa apakah engkau melakukan semua ini?" Saudara-saudara, Yesus menegaskan supaya mereka menjawab terlebih dahulu pertanyaannya. Kira-kira menurut kamu, Yohanes Pembaptis membaptis melalui kuasa Allah atau dari manusia? Mereka, ahli Taurat, imam kepala, dan Farisi itu berpikir, kalau mereka berkata dari manusia, maka mereka takut kepada orang banyak. Kalau mereka mengatakan baptisan itu dari Allah, kenapa mereka tidak dibaptis? Karena itu, mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka Yesus berkata, "Saya juga tidak menjawab pertanyaan yang kalian ajukan." Lalu Yesus melanjutkan percakapannya, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini?" Yesus membawa mereka untuk memahami dan mampu menjawab melalui sebuah perumpamaan tentang dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang si sulung dan si bungsu, kita pasti ingat perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Dan saat ini pun tentang anak sulung yang kelihatan baik di depan bapaknya. Perumpamaan tentang anak yang hilang mengajarkan tentang kasih bapa kepada anaknya. Di sini diceritakan si sulung yang baik-baik saja dan mau bekerja, tetapi dia hanya ingin upahnya. Sedangkan ada anak bungsu nekat pergi meninggalkan bapaknya. Dia mau hidup bebas tanpa aturan dan perintah bapaknya. Dengan modal harta bapaknya dan kurangnya pengalaman hidup,
segera saja harta yang menjadi andalannya lenyap. Tidak butuh waktu lama, dia langsung mengalami kelaparan dan tidak ada yang peduli dengan dia lagi. Ungkapan no money, no friend akhirnya dia alami juga. Untungnya anak bungsu ini sadar dan segera kembali ke rumah bapaknya. Dia baru tahu kalau hidup jauh dari didikan dan perlindungan bapaknya membuatnya mengambil keputusan yang salah. Anak bungsu yang hilang ini masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada bapaknya yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini pun kita berjumpa kembali dengan si sulung dan si bungsu dalam sebuah cerita dalam versi yang berbeda. Di cerita ini sang bapa datang meminta kepada kedua anaknya. Dia meminta kepada anak sulung, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawaban si anak ini sangat meneduhkan hati bapaknya. Si anak menjawab, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Dan pada si bungsu si bapak juga berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Si anak menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Mendengar contoh dari dua perumpamaan ini, Yesus minta pendapat para imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi itu. Menurut kamu, siapa yang baik di mata Bapa? Maka dengan serentak mereka menjawab, "Si anak bungsu." Lalu Yesus melanjutkan percakapannya tentang pemungut cukai dan perempuan sundal yang menurut mereka semua orang-orang ini jahat dan tidak baik. Tetapi ketika mereka menyesali perbuatan mereka, ketika mereka bertobat, maka mereka punya pengampunan dari Bapa. Sebaliknya, pada mereka yang mengeraskan hati, di sana tidak ada pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu kita camkan bahwa anugerah tidak hanya berlaku bagi mereka yang selama ini kelihatan baik-baik saja, tetapi anugerah itu berlaku bagi semua. Anugerah keselamatan itu Tuhan tawarkan bagi saya dan saudara. Bapa menunggu di kebun anggurnya. Maukah kita merespon dan datang ke kebun anggur itu? Siapa yang datang dengan penyesalan, maka Allah membuka pintu maafnya baginya. Siapa yang datang dengan penyesalan, maka Allah membuka pintu maaf baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kepala imam, oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Menurut mereka, tidak ada tempat bagi pemungut cukai, tidak ada tempat bagi perempuan sundal, tidak ada tempat buat mereka yang berbuat tidak baik. Karena itu Yesus mengatakan di ayat 31, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Pernyataan Yesus ini dianggap seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mengapa demikian? Karena ahli Taurat, imam kepala, para Farisi menganggap mereka itulah yang layak masuk. Mereka merasa yang paling baik. Merekalah yang menjaga hukum Taurat. Mereka selalu memberitakan kebenaran itu.
tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mau mencari, melihat, dan mengorek kesalahan-kesalahan orang lain. Itu sebabnya Yesus menyinggung Yohanes di ayat 32. Ia tegaskan Yohanes datang menyampaikan kebenaran, tetapi kamu menolaknya. Hanya pemungut cukai, hanya perempuan sundal itulah yang membuka diri untuk menerima kesaksian Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan di kehidupan ini, ketika seseorang merasakan lebih baik, lebih benar dari orang lain, maka ia merasa cukup. Dengan mengatakannya tanpa ada perbuatan atau tindakannya, itu tidak benar. Bapa tidak suka dengan sikap yang seperti itu. Bapa menunggu di kebun anggurnya setiap orang yang telah menerima tawaran darinya untuk datang dan bekerja di kebun anggurnya. Entah jawaban kita ya, entah jawaban kita tidak. Ingat, respon kita menjadi jawaban akhir dan tindakan kita menjadi jawaban yang terbaik bagi Sang Bapa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi kehidupan kita sering diperhadapkan dengan kondisi keluarga seperti perumpamaan dua anak tadi. Dalam keluarga ada saja anak yang taat, ada saja anak yang saleh, ada saja anak yang penurut, dan ada saja anak yang taat pada nasihat orang tuanya. Tetapi ada juga anak yang suka melawan, ada juga anak yang keras kepala. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan kita. Mungkin ada teman-teman kita yang tidak mau sependapat dengan kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk memajukan pelayanan kita. Tetapi ada juga orang yang mau melakukan dan menjalankan pelayanan itu. Tetapi kita terpanggil untuk belajar dari contoh yang diberikan Yesus dalam nats kita hari ini. Entah anak itu yang suka melawan, atau anak itu anak emas yang baik dan penurut, kita harus tetap hadir sebagai orang tua untuk senantiasa mengajar, untuk senantiasa mengajak, untuk senantiasa menasehati mereka untuk melakukan kebenaran dalam hidupnya. Tugas dan tanggung jawab orang tua, demikian juga kita para ibu yang terpanggil ikut sebagai pengurus pelayanan di dalam persekutuan perempuan distrik HKBP 18 Jabar Tengdi Y ini. Ingat, ketika Tuhan mempercayakan tugas kepada kita masing-masing, maka respon kita tidak lain adalah harus taat dalam setiap kata dan harus taat dalam setiap tindakan untuk melaksanakan tugas itu. Demikian juga anak-anak, demikian juga semua anggota dari pelayanan persekutuan perempuan distrik ini. Kita mau belajar dari contoh dua anak itu. Yang Tuhan minta dari kita adalah bukan sebuah jawaban yang menyenangkan hati, ya baik Tuhan, melainkan jawaban dan tindakan itu yang Tuhan minta. Mari belajarlah untuk tidak hanya menyenangkan dengan kata-kata, tetapi setialah dan taatlah dalam perbuatan atau tindakan. Jangan mau meniru sikap si sulung yang kelihatan baik-baik saja, tapi tidak taat. Kata-katanya sering hanya menyenangkan orang lain, tapi tidak ada tindakan.
NATO, no action, talk only. Holak kata, tapi renungkanlah sikap si bungsu yang menjawab bapaknya dengan tidak, tapi ia sadar. Dengan mengatakan tidak, ia mendukakan hati bapaknya. Lalu ia menyesal, minta pengampunan dan belas kasihan, dan melakukan apa yang Bapa perintahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita yang mendengar renungan ini menjadi pelaku firman Tuhan. Ingatlah, kita ada hanya oleh kemurahan Tuhan semata. Maka berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus yang baik, telah sedikit banyak firman-Mu yang kami dengar, sungguh menjadi manfaat dan pembuka pikiran buat kami, supaya kami jangan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu. Selanjutnya biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup. Bimbinglah kami menemui jalan yang terang, supaya perkataan kami selaras dengan tindakan dan perbuatan kami. Berkatilah kami agar dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah mengabarkan firman-Mu saat ini, agar dapat melakukannya kembali di waktu yang lain. Berkati setiap kegiatan yang dilakukan oleh Persekutuan Parupuan Distrik HKBP